Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Priyanto Sadia dari Fakultas Pertanian Program Studi Agribisnis di Universitas Pembangunan Indonesia di Manado. Nah, di sini saya akan membahas MK saya atau mata kuliah saya Bahasa Indonesia. Di sini ada ada 3 poin yang harus saya membahas, yaitu poin yang pertama, pentingnya bahasa Indonesia dalam pertanian. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari bagi warga negara Indonesia dan juga memiliki peran yang penting dalam sektor pertanian, secara khusus dalam bidang penyuluhan pertanian. Bahasa adalah alat komunikasi bagi manusia, baik secara lisan maupun tertulis. Dengan demikian, bahasa Indonesia dan juga bahasa daerah memiliki peran penting di dalam memajukan ilmu pertanian masyarakat di dalam berbagai aspek kehidupan. Bahasa Indonesia berperan penting dalam ilmu pertanian bangsa, karena bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi kenegaraan yang berperan penting dalam memajukan ilmu pertanian masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, yang akhirnya mendorong kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan dalam pertanian. Poin kedua yaitu sejarah berkembang bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia, lisan maupun tulisan, berkembang mulai pada saat terbentuknya, yaitu pada 28 Oktober 1928, bersamaan dengan Momen Sumpah Pemuda. Setelah terbentuk, bahasa Indonesia terus berkembang seiring berlakunya ejaan Van Ophuijsen, Soewande, Melindo, bahkan hingga ke ejaan yang disempurnakan atau dalam kurung II. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945, karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia pada bab pasal 36. Keputusan Kongres Bahasa Indonesia kedua tahun 1954 di Medan antara lain menyatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sejak zaman dulu sudah dipergunakan sebagai bahasa perhubungan dalam kurung lingua franca dalam tutup kurung, bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Poin yang ketiga, ragam bahasa Indonesia. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku, budaya, agama, hingga bahasa. Dari unsur lain, bahasa yang menjadi media komunikasi yang digunakan seseorang untuk menyampaikan sebuah pesan atau informasi kepada pihak yang dituju. Perlu diketahui bahwa bahasa Indonesia juga memiliki ragam masing-masing. Penggunaan bahasa ini terkadang menyesuaikan dengan keadaan atau bidang-bidang tertentu. Contohnya, ketika berbicara dalam lingkup ilmu fisika, maka akan ditemukan kata-kata yang jarang didengar seperti destruksi, interferensi, dan lainnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa ragam bahasa Indonesia adalah variasi kata-kata berdasarkan pemakaian. Topik yang dibicarakan, hubungan pembicaraan, lawan bicara, orang yang dibicarakan, serta pembicara dilihat dari media atau sarananya. Bahasa Indonesia dibedakan menjadi 2, yaitu ragam lisan dan tulisan. Ragam lisan, bahasa lisan merupakan bahasa yang dihasilkan melalui alat ucap dengan fonem sebagai unsur dasarnya. Ragam bahasa tulisan adalah bahasa yang dihasilkan dengan menggunakan rangkaian huruf sebagai unsurnya. Sekian dari penjelasan MK Bahasa Indonesia saya.
Universitas Pembangunan Indonesia merupakan salah satu kampus yang berada di Sulawesi Utara. Universitas Pembangunan terdiri beberapa fakultas, yang salah satu fakultasnya yaitu Fakultas Pertanian. Jadi teman-teman yang mau kuliah di Universitas Pembangunan Indonesia di Manado atau UNPI, mari coba orang bergabung. Di UNPI itu sudah telah membuka pendaftaran mahasiswa baru pada tanggal 1 bulan 4 tahun 2022 dan sampai sekarang masih juga buka pendaftaran. Di kampus UNPI juga terdiri beberapa beasiswa, yang salah satunya beasiswa KIP dan UKT. Sekian dan terima kasih.